Karena kita bicara ini apa ulang tahun juga gitu. Silakan Pastor Fendi. Oke, shalom teman-teman semuanya. Sambil kita tetap menunggu teman-teman yang lain, yuk sama-sama kita akan memulai GIC kita malam hari ini. Silakan doa pembuka, Ci Jen, saya serahkan. Saya. Sebelum kita mulai GIC, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada hingga malam hari ini. Tuhan Yesus, bentar kami akan mengadakan GIC. Mari Engkau pimpin kepada kami malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian, Kau urapi, biarlah kami semua yang ada mengikuti GIC diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan malam hari ini. Membuka GIC kami malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Oke, silakan. Untuk WL, Ko Hendri. Di unmute Ko Hendri. Di unmute. Oke. Sama-sama kita memuji Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah yang ku pinta, baikmu Tuhan, satu kata kamu ada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
kasih Yesus. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Sungguh baik, oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Telah mau setiap kami ya Bapak, dan besarnya kami Tuhan untuk sama-sama men-sharingkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga tuntun ibadah ini Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang belajar dari keadaan. Malam ini di IC kita akan mengambil dalam ayat bacaan yaitu Matius 7 ayat 17. Saya bacakan bunyinya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, ini harap berhati-hati karena arah perubahan seseorang bisa dilihat dari buahnya. Makanya kita perlu hikmat dari Tuhan dalam proses belajar ini ya. Dikatakan setiap pohon itu juga berbuah, baik buah yang manis dan juga ada buah yang asam. Jadi jangan dikira bahwa sesuatu orang yang dari akar yang tidak baik, dari pohon yang tidak baik tidak berbuah, tidak ya. Tetapi mereka juga berbuah. Hanya bagaimana buahnya ini yang menentukan. Nah, beberapa prinsip supaya proses belajar sebentar. Beberapa prinsip supaya proses belajarnya bisa berhasil, maka kita akan mempelajari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu belajar saja belum tentu berhasil, apalagi tidak mau belajar. Nah, belajar itu tidak menjamin keberhasilan 100%, tetapi menjauhkan dari bahaya, setidaknya mengurangi resiko di dalam hidupnya. Ini banyak contoh-contohnya ya. Dan seperti saat Daud melawan Goliat, dia sudah siap kalah karena sebentar ini tulisannya agak terlalu besar di layar saya ya. Maaf. Daud sudah lebih siap karena masa lalu sudah mengajarkannya
Dulu Daud mengembalakan kambing domba yang 3-5 ekor dia gembalakan, sehingga dia juga bisa mengalahkan Goliat, karena di situ juga diceritakan di dalam Alkitab bahwa Daud juga berhasil mengalahkan singa dan sebagainya dan binatang-binatang buas yang mengganggu kambing dombanya tersebut ya. Sehingga dengan banyaknya latihan mau belajar, pada saat dia menghadapi Goliat, dia tidak lagi ada merasa ketakutan, tetapi dia sudah siap, mentalnya pun sudah siap ya. Inilah pentingnya kita mau belajar. Nah, belajar saja tidak tentu berhasil, apalagi yang tidak mau belajar. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing malam ini, sudahkah saya belajar? Apakah saya mau juga terus belajar? Dan bagaimana hasil yang dari saya pelajari? Itu tentunya saudara sendiri yang bisa menjawabnya malam hari ini. Nah, yang kedua, musuh utama dari belajar, yaitu ada bebal bin sombong. Nah, orang bebal bin sombong ini susah dikalahkan ya. Ini memang ada karakternya sendiri. Dia tidak suka mengakui kelemahan dan kesalahannya. Ya, mari kita belajar dalam surat Paulus di 2 Korintus 12 ayat 9. Sebentar saya cari. Saya bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, ini kita belajar dari Paulus. Paulus ini dikatakan orang yang tidak pernah sombong. Dia sudah mengalami dari yang kejayaan, dia sudah juga mengalami yang kesusahan, dari atas sampai bawah dia sudah mengalaminya. Nah, seseorang dengan jabatan yang tinggi, pengaruh yang kuat, tetapi masih mau mengakui segala kelemahannya. Itulah sebabnya surat Paulus juga mengatakan bahwa ada duri dalam dagingnya, itu supaya dia tidak bisa menjadi sombong ya. Jadi apabila kita tidak mau belajar, kita mungkin koreksi diri, apakah kita ada roh dari bebal dan kesombongan ini ya. Kita tidak mau mengakui kesalahan kita, apabila terjadi sesuatu kita lebih cepat menyalahkan orang lain mungkin. Dan kita lebih tidak mau mengakui kelemahan kita. Dan yang selanjutnya, selain bebal bin sombong, kita juga lambat mendengar. Saya bacakan di Ibrani 5 ayat 11 dan 12. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, ini lambat mendengar itu bukan dikatakan lelet ya, tetapi adalah juga malas. Maka malas ini akan menghambat pertumbuhan, sehingga tidak mencapai hasil yang seharusnya, yaitu notros ya, melakukan sesuatu dengan setengah hati. Ini juga termasuk malas. Ya, ini saya juga ditegur oleh ayat ini ya, bahwa pada saat diceritakan waktu khotbah hari Minggu, kita memberi persembahan pun apabila kita dengan setengah hati, maka itu tidak akan ada hasilnya. Itu tidak dihitung ya. Sama seperti orang rela berkorban, tapi dia belum tentu ikhlas sebetulnya. Nah, inilah kita sangat beda tipis ya, beda tipis. Jadi pada saat firman ini dikhotbahkan pada hari Minggu,
saya langsung mengakui ada sedikit kesalahan dan banyak kesalahan yang sudah saya lakukan. Oh, ternyata saya juga salah. Misalnya contoh, pada saat streaming disuruh datang ke gereja jam 3 siang atau jam 1 siang atau jam 4 sore. Pada saat sudah enak di rumah hanya datang disuruh doa syafaat misalnya. Nah, di situ pun saya juga mengalami ini ya. Mungkin dengan separuh hati gitu ya, setengah hati melakukan sesuatu yang mungkin kelihatannya simpel, pergi juga pergi, datang juga datang, tugas juga tugas. Tetapi apakah saya dengan setengah hati atau dengan sepenuh hati, itu saya yang tahu hati saya. Makanya saya ditegur dari firman ini ya. Dan yang ketiga, bagaimana, nah ini tadi yang kita jabarkan adalah musuh-musuh utama dari mau belajar. Sekarang siap dihajar dan diajar dan dihajar. Saya bacakan lagi ayatnya, cukup banyak ayat malam ini, di Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, kalau ajaran ini adalah pengajaran ya, sama seperti mengajarkan ke belakang, mengajarkan anak makan, mengajarkan hal-hal prinsip dasar ya. Tetapi yang namanya hajaran itu adalah didikan. Ya, ini adalah bedanya ya. Kalau pengajaran itu instruksi menambah ilmu, tetapi kalau didikan itu berhubungan dengan disiplin dan hukuman. Nah, ini apa ya? Ada namanya itu ketertundukan dan mau untuk dididik ya. Ini tidak gampang. Terutama ini juga mendatangi justru kepada orang-orang yang sudah lebih mengerti Alkitab. Ini saya sedikit bersaksi, saya itu kan juga istri. Dia kadang kalau ngomongin suami juga susah loh. Ngomong sedikit tuh dia bisa ngomongnya 10 gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang ini bukan saya mendidik suami, tetapi adalah dididik itu mungkin tidak enak ya. Saya mengumpamakan bahwa didikan itu tidak nyaman. Nah, saya bilang kenapa tadi saya kasih contohnya suami, level-level orang yang sudah mengenal ayat firman Tuhan dan orang yang sudah lebih mengerti, apalagi sudah membawakan firman Tuhan, itu biasanya dididik dan dihajarnya lebih susah. Tetapi apabila saudara dididik dan dihajar, itu pun juga mungkin lebih keras daripada yang lain gitu loh. Jadi di sini mengajarkan kita, khusus untuk para teman-teman yang mendengarkan malam hari ini, malam ini temanya sangat baik dan sangat bagus untuk kita mengerti bersama-sama. Didikan ini pun juga berkaitan dengan disiplin ya. Disiplin. Kadang saya itu hampir berapa ya? Hampir 2 tahun tuh sudah dengar suami saya ngomong, kalau sudah masuk rumah, cepat mandi. Nah, ini disiplin hal yang kecil ya. Tetapi kadang tuh, kalau diomongin begitu tuh juga rasanya, aduh sebentar lah, masih sebentar ngomong sama mami, masih harus, kadang-kadang tuh mau dari datang tuh mau makan dulu, lapar, atau apa gitu ya. Nah, saya sendiri itu pun dididik, pun juga susah gitu loh. Jadi melakukan hal-hal yang kecil, disiplin yang kecil, itu kita bisa mengkoreksi diri kita pada saat-saat seperti sekarang ini. Jadi apakah kita mau dididik? Apakah kita siap dididik? Dan apakah kita siap dihajar gitu ya? Nah, ini Amsal 29 ayat 15 ini, didikan dan teguran membuat orang bijaksana. Keduanya harus berjalan bersamaan dan beriringan. Dan di dalam contoh 1 Samuel 3 ayat 13, itu di situ ada
anak Imam Eli, imam besar, yaitu Hofni dan Pinehas. Dia ini diajar tetapi tidak dihajar. Jadi sepertinya ini juga Imam Eli tidak mendidik anaknya dengan benar ya. Mungkin dimanjakan atau dan sebagainya. Dia mengerti segala hukum-hukum Alkitab, hukum-hukum Taurat, tetapi pada saat satu dan lain hal ini tidak mencerminkan bahwa anak siapa dia sebetulnya. Terlihat dari karakternya mereka ya. Jadi hanya secara ilmu saja menjadi orang yang pintar, tetapi mentalitasnya tidak seperti yang diharapkan orang-orang. Ya, itu juga ada satu raja-raja, contohnya di dalam satu raja-raja 1 ayat 6, Adonia ini adalah anak Daud. Adonia pun juga tidak dihajar oleh Daud, karena dia sebagai anak berlaku kurang ajar ya. Jadi dia pernah meminta selir bapaknya itu sebagai istrinya gitu ya. Jadi di dalam Alkitab pun ternyata kita menemukan tokoh-tokoh yang tidak baik ya karakternya. Karena apa? Karena tidak dididik dan tidak dihajar. Mungkin kita rata-rata menerima ajaran. Semua kita tahu, prinsip kita tahu, tetapi apakah kita mau melakukannya? Ini yang susah. Jangankan untuk kepada orang di luar, kadang suami istri pun juga bisa. Nah, istri sebagai istri-istri, apakah juga mau dididik sama suaminya? Itu juga satu pertanyaan ya. Ya, puji Tuhan, selama hampir 2 tahun ini, saya sudah bisa disiplin gitu ya. Jadi kalau sudah datang rumah, bisa langsung mandi. Dulu tuh masih nawar-nawar gitu. Tetapi semakin banyak juga orang yang kena. Cuman saya bersyukur saya bukan orang tipe bebal gitu ya. Jadi dulunya mungkin agak sedikit meremehkan prokes ya, tetapi setelah sekarang ini mendengar sana sini berita kawan-kawan dan handai taulan banyak yang berguguran, maka saya pun juga tidak mau mencobai Tuhan. Janganlah ya, kita jadi dalam hal ini, kita mungkin juga walaupun dengan kebosanan di rumah dan segala macam keadaan yang membosankan, itu saja, tidak bisa ngapa-ngapain, tetaplah kita harus bersyukur, kita juga terus mau belajar, dan kita juga mau dihajar, kita juga mau mengakui kelemahan dan kesalahan kita, itu yang paling utama. Tentu apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu sampai saat ini, malam ini kita diingatkan kembali, apakah kita sudah sepenuh hati melakukan firman-firman Tuhan ini, atau kita masih lambat mendengar atau malas tadi ya. Ya, sampai di sini malam ini yang kita bahas, dan hanya mengingatkan sifatnya kepada teman-teman. Jadi sekian malam ini kita belajar dari keadaan, semoga materi yang sangat bagus ini kita sama-sama bisa belajar daripada malam ini ya, materi ini. Oke, kita sebelum makan masuk ke dalam diskusi, kita akan doa dulu. Bu Tri nggak ada, tadi minta tolong Ibu Ani ya. Tadi Bu Ani mestinya doa, diambil sama Henry. Bu Ani bisa doa untuk tutup firman? Ya Pak. Oke, silakan Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengar Tuhan, bagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu tetap tertanam dalam kehidupan kami, menjadi pegangan kami hari demi hari ya Tuhan yang semakin tidak baik ini. Terima kasih Bapak, berkati Bu Marcel yang sudah membawakan firman-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ciani.
Oke, teman-teman, kita akan sama-sama mendiskusikan tentang firman belajar dari keadaan. Ya, tadi yang seperti sudah dibawakan oleh Cik Marcel. Silakan buat teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang mau didiskusikan, atau mau berbagi kesaksian berkaitan sama tadi ya, mungkin Cik Marcel ada bagi tentang pengalamannya, tentang apa? Bebal. Tentang suaminya ya Pengalamannya boleh. diomelin. Ya, silakan. Saya nggak enak nyebutnya sebenarnya. Ya. Ya mungkin teman-teman ada yang lain, mungkin silakan. Karena ada Ci Iva, silakan mungkin Ci Iva. Iva siapa yang ngomelin? Nggak ada. Ci Iva kan nggak ada yang ngomelin, makanya coba berbagi dulu. Mumpung nggak ada yang ngomelin, gimana? Cari Febe itu cari Febe itu baru bisa itu sama kesaksiannya. Habis ini Febe, Ci Febe, itu giliran. Saya nggak pernah diomelin, tapi saya yang ngomelin. Oh gitu. Oh, ini ngomelin Bu Iva rambutnya gundul malah bahaya. Oh, saya pribadi sih nggak ada ya Pak ya. Dia tetap belajar ya, belajar dalam segala hal sih yang pasti ya. Apa ya? Mungkin Saya kemarin rasa itu aja sih. Yang hari Minggu kemarin ada dapat apa sesuatu gitu yang mau di ini. Banyak sih yang didapat, terutama kalau kita ini agak mungkin lewat dari firman yang Ibu sharingkan tadi. Kita tuh belajar dari misalnya kita belajar kemarin tuh pernah saya bahas sama Ko Fendi belum lama, mungkin beberapa hari yang lalu. Jadi saya belajar untuk taat, yaitu baca firman. Walaupun firman itu saya nggak ngerti, saya tetap belajar. Saya pernah ingat, bacalah terus. Nanti suatu saat kamu akan tahu, dan ada yang akan memberitahu. Dan pada hari itu semalam baru saya baca. Pada malam harinya saya baca renungan dari Ko Fendi itu. Nah, oh iya ini semalam ini aku nggak ngerti, tapi ternyata pagi hari ini Tuhan kasih lebih cepat saya mengerti bahwa maksud daripada firman Tuhan itu adalah ini. Nah, dari situlah saya ternyata belajar itu nggak harus kita hari itu juga kita mengerti, tapi pada satu hari atau pada suatu pagi atau pada satu jam berikutnya Tuhan akan buat kita mengerti dengan firman yang kita pelajari itu, walaupun kita sebelumnya tidak mengerti. Itu aja sih. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Ci Iva. Kalau nggak salah waktu itu tanya soal Biliam ya waktu itu ya. Kalau nggak salah ya, lupa saya. Iya. Oke, thank you. Silahkan Ci Febe, gimana pengalamannya? Mengomelin atau diomelin sama Koko Rudi? Silahkan Ci Febe, bisa di-unmute. Shalom. Ya, shalom Ci Febe, silakan. Udah enggak diomelin. Halo Bu Gembala. Halo. Waduh, sudah peningkatan nih berarti ya. Iya, sekarang saya awel. Oh, bukan dari lahir, Bu. Udah berubah. Makin berusia, makin bijak lah ya. Istri sekarang. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, thank you Ci Febe. Mungkin ada yang mau di-sharingin lagi? Cieni nih, silakan nih. Ini istri-istri dulu ya, bisa mencurahkan isi hatinya. Silakan Cieni. Cieni. Belum ada kok. Paguyuban ibu-ibu penuh dendam. Oh, Cieni sih bukan diomelin sama Ko Item, kayaknya lebih banyak ngomelin Ko Item. Iya dia. Lebih galakan Yeni. Alpha female dia. Saya udah belajar nurut sekarang kayak Cipebe begitu. Waduh. Aduh, Bu. Penjajah akan tetap jadi penjajah, Bu.
Penjajah bertobat ini. Bapak-bapak, mari kita rapat setelah ini. Mungkin jangan keluar Zoom dulu. Kita satukan kekuatan. Kita mesti konsolidasi. Itu kayaknya iman dan harap. Santi ngakak banget di belakang itu. Mau curhat juga itu. Ya, silakan Santi mau ikutan curhat silahkan. Curhat wifi-nya langsung dimatikan. Saya bisa mute sih soalnya. Tolong jangan ikut-ikut. Itu ada Pak Villa, ada Pak Daniel, Fernando. Silahkan. Sudah lama Mana Pak Villa? tidak mendengarkan wajah kalian. Jadi lupa Ciani belum nih. Ciani tadi gimana? Pengalamannya gimana Ciani? Kita mau dengar dulu nih sama Ciani. Oh iya, boleh. Ciani di unmute. Mana Ciani? Oh iya udah. Gimana Ci pengalamannya Ci? Ngomelin atau diomelin? Oh, udah nggak ada ngomelin udah diem kan. Udah tenang. Ini istri-istrinya kalau di Zoom semua pada kalem ya, kok Charlton ya. Dari kalau saya itu memperhatikan dari posisi kamera. Kalau dia memposisikan dirinya di atas, kameranya di bawah, itu memang biasanya dia di atas, Pak. Gitu, ya. Penjajah itu, Pak. Saya tuh pakar sosiologi. Gitu ya. Kelihatan dari posisi kamera itu menunjukkan hati, Pak. Oh gitu ya. Aduh, oke. Aduh, ya. Oh, ini Pak Daniel, Bandung. Pak. Klakson apa itu? Kapalnya mau berangkat tuh kapal. Kapal Pelni. Lepas diangkar tuh. Iya, udah mau berangkat tuh kapal Pelni. Aduh. Kapal oleng, Kapten. Ayo. Oke, lanjut. Pak Fendi. Yes. Itu klakson atau tanda bahaya itu? Jangan-jangan ada yang minta pertolongan. Coba kita searching dulu videonya ini. Oke, sambil tunggu. Silakan Kosanto juga. Ada suami istri kebetulan. Silakan Kosanto. Dapat apa dari Firman kemarin? Ganti ya Pak Santo ya? Wallpapernya ganti enggak katanya. Keren. Handphone. Oh, handphonenya keren. Nah, handphonenya ganti ya Pak Santo? Ya, ganti Pak, rusak kayak kemarin. Oh, puji Tuhan. Kok rusak, puji Tuhan. Kalau ganti yang baru lebih bagus, puji Tuhan. Oh iya, Ko Fendi, saya minta waktu tuh ada Henry. Henry udah sembuh belum dari COVID? Henry Giovanni. Oke, silakan. Shalom. Shalom. Ya, Pak Gembala semuanya, shalom. Ya. Halo. Saya udah mendingan nih. Soalnya udah 14 hari jatuhnya. Gitu ya. Udah 14 hari. Ini Selasa waktu yang pertama kali saya ikut itu ya sama lagi komsel juga, cuman di hari Selasa yang lalu ya yang kita yang Pak Gembala suruh pakai apa? Minyak urapan ya. Itu pas malamnya saya kena. Ini cerita sedikit ya. Jadi ternyata Pak saya itu udah kena dari siang sebelum ada minyak urapan itu. Jadi tetap saya ikutin itu yang tembok-tembok segala semua anak-anak saya. Malamnya itu saya panas dingin. Terus dada sakit nih, di dada depan sama dada belakang itu sakitnya setengah mati itu. Pokoknya kayak gimana ya, kayak nyeri, rasanya nyeri tapi sakitnya luar biasa, sakitnya kayak nyerinya itu buat kita jadi panas dingin. Jadi besok paginya saya tanya istri saya, kenapa saya ini sakit banget ya, sakit bener ya dada saya ya sama itu ya. Gitu. Jadi itu udah mulai kepala pusing, mual-mual gitu, kayak mau muntah gitu, nggak nafsu makan sama sekali, makan nggak doyan karena lidah pahit banget.
Terus wah saya udah feeling ya, wah ini saya kena ini kayaknya ini. Cuman saya nggak tahu kenapa ya, bukan kena COVID, nggak mikirin COVID karena kan sebelumnya saya ini termasuk orang yang bengal juga, nggak percaya. Jadi itu. Iya, ini saya salah satu anak yang bengal juga nih, nggak percaya nih. Kata siapa sih COVID ada? Nah ini termasuk. Berarti Henry itu golongan kadrun. Iya. Jadi termasuk itu. Nah pas itu, nah itu makanya Tuhan itu kasih nih loh, penyakit ini kayak gini loh. Jadi saya sekarang udah mulai, iya Tuhan ampuni saya, maafin saya gitu. Jadi udah sembuh kan? Ya. Sekarang udah sembuh kan? Udah, justru pas saya WA sama Pak Gembala itu, saya bilang, Pak, nih saya sakit, minta tolong didoakan gitu kan. Wah itu kalau nggak salah Selasa yang lalu ya. Ya, itu mulai tuh langsung saya udah mulai, mungkin karena udah seminggu, tapi juga karena kan istri saya juga kena nih. Soalnya gara-gara saya nih, anak, istri kena semua. Wow. Ini gara-gara saya nih, karena ya itu makanya saya juga sharing sama yang lain bahwa COVID ini ada, jangan main-main dah pokoknya. Bukannya dia nggak ada, jadi bener-bener ada dan rasanya itu nggak enak banget kalau kena. Memang semua harus daya tahan tubuh ya. Kalau imunitas kita bagus, ya kita mungkin bisa lewati. Cuman saya bersyukurnya ya itu semua karena Tuhan mengizinkan segala sesuatu buat saya karena saya Badung nih. Ini anak saya nih yang Badung nih, kamu udah nggak percaya nih kalau ada COVID nih, kayak gini loh COVID nih. Nah, tapi tetap saya bersyukur karena saya jadi tahu, jadi saya, wah ya ini Tuhan ini benar-benar ada loh. Saya nggak mau macam-macam lagi loh, harus pakai masker, harus apa, semua harus ngikutin. Nah, terus juga karena istri saya juga jadi sama kena juga, cuman dia bersyukur dia pas saya minta tolong sama Pak Gembala didoakan, saya juga berdoa. Saya minta tolong saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, ini semua salah saya minta maaf, saya percaya ini COVID ada, Tuhan tolong sembuhkan kami. Saya percaya dah kalau umpamanya Tuhan ini bisa sembuhin dah. Wah, kan saya karena mikirin anak saya yang kecil nih, kasihan nih kalau sampai kena nih gimana nih ya. Itu saya sedih tuh. Aduh, kalau misalnya mamanya udah kena, nanti anak-anak bagaimana nih? Udah saya juga kena. Jadinya saya berdoa, anak saya yang kecil bersyukur loh, walaupun satu rumah tapi nggak dikasih kena dia. Cuman ini negatif soalnya. Ini yang paling kecil. Nah, yang kena itu yang nomor yang pertama nih, yang Alvin nih. Tapi sekarang juga udah disembuhin, udah sembuh. Cuman masa pemulihan doang. Jadi sekarang indera penciuman saya udah bisa. Kalau yang anak saya ini belum, sama mamanya belum. Cuman semua udah ngelewatin masa kritis. Oke, sekarang kita doa dulu ya. Doa buat keluarga Henry. Yuk, doa sama-sama. Tuhan, kami berdoa buat keluarga Henry. Terima kasih sudah lewat masa kritis. Sudah bisa mencium, sudah bisa mengecap. Untuk berdoa buat istri, juga anak-anaknya. Tuhan juga sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang berbahaya dan tidak ada yang membahayakan. Dalam nama Yesus, darah Yesus menyuci kuduskan, bilu-bilu Tuhan Yesus menyembuhkan. Demi nama Yesus doa. Amin. Amin. Oke, nanti lanjut lagi. Prof. Hendy, silakan. Thank you, Henry. Oke, Ko Santo, tadi lanjut silakan. Tadi mau bicara apa? Ya, Ko Santo, silakan. Di-unmute dulu kok. Oke, sudah. Thank you. Pelajaran mengenai firman Tuhan ini sungguh menarik ya. Kita belajar tadi kata Gembala itu belum tentu berhasil walaupun belajar. Dan Pak Pastor Alvin pun ngomong ada belajar secara positif dan ada juga yang timbulnya bisa negatif. Nah, pertanyaan saya, kalau cuma belajar berhasil dan belajar beruntung itu seperti apa gitu ya kan? Dan apa Pak? Suaranya kecil. Nah, ya belajar, tetap belajar bisa menghasilkan belajar yang positif dan juga belajar bisa menghasilkan yang negatif. Nah, ini saya mau bertanya,
belajar yang bisa menghasilkan positif itu seperti apa gitu ya kan. Dan beruntung gitu loh. Dan tadi saya buka di dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mungkin yang dinamakan belajar berhasil dan beruntung seperti ini kali ya. Takut akan Tuhan, salah satunya seperti itu. Ya, pengetahuan seperti itu. Mungkin bisa dijabarkan oleh Pastor Dalton yang mungkin Pak. Ya, terima kasih Kosanto. Berarti pertanyaan ya, belajar yang berhasil dan belajar yang bisa menghasilkan negatif, sesuatu yang negatif. Mungkin Pastor Charlton mau nanggepin? Kalau saya gini, kembali kepada sumbernya. Belajar itu semua menghasilkan satu, Pak. Pertambahan ilmu sebenarnya, Pak. Cuman ilmu itu tergantung dari sumber mana kamu mengambilnya. Kalau ngambilnya dari positif, contohnya dari hamba-hamba Tuhan, dari firman Tuhan, dari Tuhan sendiri, tentunya positif. Tapi kalau sumbernya negatif, jelas hasilnya negatif. Makanya dari buahnya lah, kata Paulus, dari buahnya lah kita bisa melihat kehidupannya. Gak mungkin kalau pohonnya itu ditanam di aliran yang baik, buahnya jelek, itu nggak mungkin. Makanya kan di Matius tadi disebutkan bahwa kalau pohonnya baik, ya buahnya baik. Berarti tergantung pada sumbernya. Nah, buahnya itu, Pak, buahnya itu yang nanti akan terlihat. Memang kan kalau di dunia ini semua komparasi, Pak. Hujan, kering, haus, puas, terus lapar, kenyang, itu semua ada komparasinya. Nah, baik juga buruk, positif dan negatif. Jadi kalau mau belajar yang positif seperti apa, terlihat dulu dari sumbernya itu seperti apa. Tapi memang intinya kalau kita belajar itu pasti ada bertambah ilmu. Kalau di penjara belajar sama sesama napi ya dapat tambah ilmu, Pak. Dulu bisanya bongkar rumah, ini tambah bongkar mobil, kan gitu. Jadi pinter, cuman negatif. Cuman apakah ilmu itu jadi salah? Oh enggak. Gitu. Tapi belajar dari sumber yang salah jadi salah. Ada satu video yang baru saja saya nonton, ada anak umur 1 tahun terkunci di mobil di tengah siang hari bolong. Orang tuanya nggak tahu di mana. Akhirnya ada satu mobil narapidana lewat. Narapidana yang ahli membongkar mobil ini menawarkan bantuannya. Mau nggak saya bongkar mobilnya? Ngomong sama polisi loh. Saya bongkarin mobilnya biar anaknya selamat, mau nggak? Boleh. Jadinya napi diturunin dari mobil penjara itu untuk ngebongkar mobil yang ada anak umur 1 tahun itu. Jadi ya ilmunya baik, tetapi kalau dipelajari oleh sumber yang salah, hasilnya salah. Gitu. Jadi hati-hati, Pak. Makanya kita harus hati-hati di mana kita menaruh akar kehidupan kita itu di mana. Fondasi itu paling penting. Gitu ya, kurang lebih begitu. Semoga Pak Santo ngerti, karena saya sendiri bingung sama jawaban saya. Terima kasih. Bagus. Oke. Enggak, kata-kata kalimat terakhirnya itu. Saya bingung jawaban saya. Iya. Siapa yang ngomong? Saya jadi ragu. Pak Santo mukanya nggak ngerti kok, saya jadi nggak ngerti juga. Namanya Nunung Sri Mulat. Nggak, karena mukanya Pak Santo itu muka bingung, nggak ngerti ya. Saya jadi ini ngomongan saya bener apa enggak gitu. Nggak, saya jadi ragu. Tolonglah ini Pak Santo jangan ikut lagi lah. Saya jadi ragu nih.
Nanti kalau Pak Daniel saya ikut ke Wonogiri aja. Oke, Mas Daniel. Malah mau ikut. Pak Daniel, di mana itu, di tengah sawah ya, di Krisak tuh ya? Iya Pak, Zoom di Krisak. Yang paling penting itu Pak Santo, yang mesti ingat semua orang itu ada tanggal kadaluarsa. Ada waktu start, ada waktu finish. Jangan sampai waktu di mana kita hidup itu kita isi dengan hal yang salah. Nah, itu yang mesti hati-hati. Makanya harus sebaik mungkin menempel di sumber yang benar. Gitu Pak. Gitu aja. Ya. Simple. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Yang dulu udah semua ya. Oke, Pak Vila silakan, Pak Vila. Pak Vila kok serius banget Pak Vila itu. Pak Vila bisa di-unmute. Shalom Pak. Shalom teman-teman. Shalom. Gimana Pastor Vila? Ada yang mau ditambahkan mengenai penjelasan yang membingungkan dari Pastor Charlton untuk memberikan enlightenment? Saya juga tambah bingung Pastor Charlton. Ayo mari doa berkat saja langsung. Malah bikin bingung. Yang dijelaskan itu, yang menjelaskan aja bingung, apa ya lagi yang mendengarkan. Oke. Ya, puji Tuhan sih kami sehat-sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kalau mungkin Pak Paulus sudah tahu kalau beberapa waktu kemarin istri saya sempat dikarantina. Belum tahu. Kurang lebih seminggu lebih ya. Seminggu kurang lebih. Terus sekarang gimana? Puji Tuhan hasilnya baik dan sehat-sehat. Apa namanya? Jadi Ipoh itu ibu yang kami layani, yang tantenya Bu Linda, yang sering kami doain, itu pembantunya positif COVID dan dia sudah 3 atau 4 hari sakit. Dia tidak ngaku kalau dia sakit, dan ketika dia tidak masuk izin tidak masuk, terpaksa istri saya yang menggantikan untuk memberikan obat, kasih bantu makan gitu. Itu, dan setelah dikonfirmasi kenapa tidak masuk, dia mengaku bahwa dia sakit dan akhirnya disuruh periksa ke dokter untuk periksa antigen gitu. Ternyata positif, dan mau nggak mau istri saya karena sudah berhubungan dengan tante Mary, mau nggak mau ya untuk menjaga ke depan supaya tidak ada masalah lebih banyak karena lingkungan kita cuma kecil di sini, jadi harus langsung dipisahkan selama kurang lebih seminggu lebih lah kurang lebih. Jadi selama 1 minggu menduda. Iya. Membujang Pak, kok menduda? Membujang, udahlah itu semua. Gitu, dan puji Tuhan, dan akhirnya si tante, maaf ya Pak Paulus, saya mungkin Pak Daud tidak menceritakan, tapi saya udah
keceplos menceritakan ini, jadi udahlah saya ceritakan aja. Saya takut untuk berbicara banyak, tapi akhirnya Ipoh juga sudah sejak kurang lebih 4 hari atau 5 hari dirawat di RSUD, dibawa ke RSUD Cibinong. Oh, itu karena beberapa kali periksa antigen reaktif. Itu jadi kami juga sekeluarga dalam rumah masih tetap was-was karena tetap menjaga stamina supaya tidak ada positif. Tentu doa aja. Memang agak khawatir aja sih. Jadi itu aja. Ya puji Tuhan sampai saat ini kami tetap sehat-sehat. Ternyata walaupun kami di gunung, di tempat jauh dari kumpulan orang, tapi ternyata orang yang datang yang dari luar yang justru yang membawa itu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan. Jadi puji Tuhan, tapi sampai sekarang kami sehat. Oke, Tuhan, Pak Vila. Kita doa dulu yuk buat keluarga Pak Vila. Tuhan, kami berdoa bersama-sama buat keluarga Pak Vila Alase. Percaya bahwa Tuhan Yesus melindungi, menaungi mereka semua. Aman dalam lindungan kuasa darah Yesus. Dilalukan Tuhan daripada yang jahat, dilalukan Tuhan daripada virus corona. Tuhan, kami berdoa, mungkin walaupun ada tertempel virus, tetapi daya tahan tubuhnya menguasai virusnya, sehingga oleh darah Yesus tidak ada yang terpapar. Semuanya baik, semuanya sehat dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehat semuanya dan menjadi berkat, menjadi sebuah kesaksian yang dahsyat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, Pak Vila. Terima kasih Pak Gembala dan teman-teman berdoanya. Ya, terima kasih Pak Vila. Makasih juga update-nya ya untuk berita dari Bogor udah lama. Mungkin Pastor Daniel Fernando, Bandung. Itu kelihatan punggungnya dia. Ada berita apa mungkin? Mungkin ada cerita apa, update perkembangan di Bandung, jemaat? Baik, kok. Simpel banget, baik. Hanya gitu? Ya Pak, baik semua Pak. Oh gitu. Baiknya kok sambil mau nangis itu. Baik semua. Itu pisau ada di pinggang kayaknya Pak. Kayaknya Firdausnya berhasil tuh Firdausnya. Di endorse dia. Iya, di endorse Firdaus. Oke. Semua yang penting baik-baik ya kawan-kawannya. Siapa yang belum berbicara ini? Pak Adi Suyadi. Pak Adi Suyadi belum. Pak Adi, silakan Pak Adi. Mungkin ada cerita apa? 1 minggu. Sesi properti ya. Ayo Pak, lagi Pak. Ya shalom Pak Adi. Mungkin lebih dekat. Suaranya nggak ada ya Pak Adi? Suaranya nggak muncul Pak Adi. Tes. Kok dia? Oke. Oh, tambah hilang Pak Adi. Suaranya belum di-mute. Sudah di-unmute. Cuman nggak ada suaranya. Iya, kenapa itu? Suaranya hilang Pak Adi, diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu ya. Oke, siapa lagi? Ibu Febe, Koko Rudi belum, Koko Rudi Pastor Pendi. Oke, silakan. Pastor Rudi sama Koko Samuel. Pak Samuel belum. Ya, shalom Pak. Di sawah mana itu? Di sawah. Sawahnya Cifebo, Cibaliung. Cibaliung. Itu sambel. Ya, shalom Pak. Yang pasti ya kita baik-baik semua ada di dalam lindungan Tuhan. Di mana dia berjalan, ya kita
kita selalu menyertakan Tuhan. Sudah, Pak. Sudah cuci tangan dulu ya. Sudah kan? Oke, thank you, Pastor Rudi. Pak Adi sudah suaranya keluar? Oh, belum bisa keluar suaranya. Belum bisa ya. Oke. Ko Yusuf? Ko Yusuf Susanto. Ada update. Ko Yusuf silakan di-unmute. Wow. Shalom semua. Shalom. Gimana? Ada cerita Tuhan, apa? kami semua sehat. Satu keluarga masih dalam pelindungan Tuhan. Tapi semenjak PPKM ini pekerjaan semakin banyak, Pak. Oh. Puji Tuhan. Itu ya. Kerja rumah tangga, Pak. Udah mau minta traktir. Ke kamera. Saya mau menggunakan pekerjaan banyak, berarti berkat banyak. Saya sudah mau ngomong itu. Iya. Namanya pekerjaan rumah tangga. Nggak jadilah saya mundur lagi. Malam-malam dia curhat. Ya, itu kan satu bagian dari belajar, Pak. Kalau mau curhat itu kayak Pak Villa, dibikin melas, sedih, kamu malah ketawa-ketawa. Aduh. Ya itu aja sih Pak, selama PPKM pekerjaan banyak. Pokoknya pagi sampai siang itu jadwalnya sibuk Pak. Oke, Lucy, tolong didengarkan ya, Lucy. Tolong dikonfirmasi apa betul? Oh, iya. Berarti bukan hoak nih ya, betul. Kami hanya bisa mendoakan. Supaya Yusuf Dedi Susanto kuat menjalani kehidupan ini ya. Ya. Gak apa-apa, Dedi. Yang penting kamu nggak diomelin Lucy. Oh, terbalik. Juga malah saya marahin dia. Pulang mandi langsung. Belanja 2 jam. Kalau rumah kotor suruh pel. Daripada Bapak disikat di parkiran, coba kayak video itu. Oke, teman-teman ya sudah ya. Siapa yang belum lagi nih? Daniel Dwi itu ceritanya gimana? Selama PPKM mandiri sampai level 4 ini, kamu level berapa? Saya level 1 udah kepedesan, Pak. Yang geprek. Ya, puji Tuhan lah, Pak. Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan sih. Keluarga sehat juga. Yang penting sebelum worship time itu mesti antigen. Oke, thank you semua ya. Mohon waktunya ya, Pastor Fendi ya. Teman-teman terima kasih ya. Kita sengaja ini tidak on-cam karena kita mau bicara tentang satu hal, yaitu ulang tahun gereja. Jadi saya minta waktu untuk kita berarti sudah 2 kali virtual ya, Pastor Fendi ya? Dari 11. 11. Ya, tahun ke-11 kemarin. Jadi, sepertinya kita akan virtual lagi karena kita belum memungkinkan untuk kita on-site ya. Dan saya minta ide dari kawan-kawan yang mungkin segera dibentuk panitia kecil, kemudian detailnya nanti dikerucutkan, cuman arahan dari saya. Yang pertama ya dilakukan dengan virtual, bentuknya terserah atau nanti mau per satelit atau bagaimana, nanti dirundingkan aja. Lalu saya sudah mendapatkan tema untuk ulang tahun ke-11 kita, yaitu
tentang transformasi ya. Jadi kalau tahun ini kita inovasi, kita kalah. Ke-12 itu tentang transformasi. Jadi kita sudah mendapatkan sesuatu, makanya kita akan bahas, selesaikan, tuntaskan tentang inovasi untuk kita menuju kepada transformasi ya. Transformasi ada dua hal tentunya. Spirit ya, yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita belajar dari keadaan ini, lalu kita mau ngapain ke depannya, lalu juga selama kita ada di dunia ini, tadi dikatakan kita mau belajar ya, jangan menjadi orang yang notros tadi ya. Itu bahasa yang saya baru kenal ini, tapi bagus banget ya. Terjemahannya itu notros ya. Jadi banyak kan kita gitu. Jadi meremehkan sesuatu, males ya. Temannya sombong sudah meremehkan, males temannya sombong, gitu. Gimana kita bisa mendapatkan sesuatu di era-era seperti ini? Karena dunia ini terus akan berkembang ya, dan saya kira perkembangan dunia ini tidak akan bisa ditahan lagi. Kalau teman-teman lihat ada Bitcoin ya, lalu ada macam-macam lah, saya tidak terlalu mengikuti ya, karena itu nanti akan menggantikan mata uang atau bagaimana, walaupun di China dia sudah keluarkan semacam begitu juga, tapi rasanya susah ini karena manusia ini akan menciptakan sesuatu yang global nantinya. Ya, jadi saya ulangi ya, manusia ya enggak tahu ini yang menciptakan siapa, tapi akan menuju kepada dunia yang global gitu. Yang pertama, lalu yang kedua, siapa yang bisa bertahan itulah yang akan hidup. Ya, itu konsep yang nanti dunia yang akan kita di depan kita. Saya ulangi, siapa yang bisa bertahan itulah yang akan hidup. Maksudnya daya tahan tubuh yang kuat, daya tahan spirit yang kuat, ya. Yang lembeng-lembeng, yang kayak tadi itu notros, yang begitu, bablas, sewes-sewes tuh. Ya, apalagi yang suka menunggu terus bebal gitu ya. Sudah ngerti pulang harus segera mandi, tapi masih banyak alasan yang harus begini begitu. Ya kalau sakit sendiri enggak apa-apa, tapi kalau sakitnya itu ditularkan ke orang lain dengan tidak sengaja, itu kan persoalan gitu ya. Nah, satu kesaksiannya adik saya itu Ani ya, dan Wansin itu kan kena COVID. Setengah mati saya ngurus dia, cari obat sukar, cari oksigen sukar, cari rumah sakit sukar ya, dan itu mengintimidasi. Kalau mau dibiarkan, namanya adik kandung. Wasiat dari ibu saya sebelum meninggal itu dia telepon ke saya. Saya di Surabaya, ibu saya telepon khusus menitipkan adik-adik kepada saya. Jadi beban gitu ya, beban saya. Jadi kalau ini ya sampai sekarang dalam masa pemulihan, hari ini mereka masih positif ya, tetapi CT-nya sudah mulai bagus. Namun demikian kalau jalan kan masih ngap gitu ya. Jadi ini perlu didukung. Jadi teman-teman, kalau tadi Henry bilang nggak percaya, makanya tadi saya guyon. Berarti Henry kan masuk dalam kelompok ini kadrun, kadal gurun. Nah, sekarang udah keluar dari kadrun, ya sudah tidak lulus ya enggak apa-apa. Ya enggak usah lulus dari sana. Yang penting sekarang percaya bahwa inilah kemajuan dan kita harus percaya karena ini memang ada gitu ya. Jadi teman-teman itu. Nah, tentang transformasi nanti kita akan jelaskan pada skup panitia kecil. Saya minta izin sekarang kita akan tunjuk panitia dulu ya. Panitia ulang tahun IHK yang ke-12. Gitu. Mohon partisipasinya. Kalau tahun lalu siapa ketuanya? Charlton ya? Saya Natal, Pak. Oh, Natal. Gitu ya. Sekarang siapa ini? Yang kok banyak yang menyembunyikan wajah takut ditunjuk. Gitu ya. Ayo Pastor Fendi dipikirkan, tidak diputuskan malam hari ini juga sih ya, tapi paling tidak kita punya gambaran dan
kita akan banyak repoti lagi koin. Charlton aja. Hah? Dilanjutin aja. Karena masa pandeminya kan belum selesai pasca Charlton. Jadi ya jabatannya tunggu sampai pandeminya usai. Oke. 3 periode. 3 periode. Angkat tangan, yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Kita kontrak aja, kita kontrak deh. Bugem udah setuju ngomong. Siapa? Yang setuju Pastor Charlton menjadi ketua panitia ulang tahun angkat tangan. Oh, saya lagi. Ya. Jangan Pak, aduh saya bagian acara boleh lah, tapi jangan acara ketua lagi. Kalau ibu gembala ngangkat tangan berarti itu separuh ibu-ibu tuh udah pasti udah sah. Oke, rambut saya udah habis loh Pak, sebelah kiri sama sebelah kanan ini. Aduh, masa depan habis lagi. Gak apa-apa, biar cepat kurus. Saya kalau stres banyak makan, Bu. Oke, jadi dengan demikian kita akan perpanjang masa kontraknya Pastor Charlton untuk melanjutkan ulang tahun atau acara ulang tahun ini inspirasi. Saya akan memberikan keleluasaan, kebebasan untuk menunjuk yang lain, ya tentunya bukan pada Zoom ini, tapi silahkan nanti membuat Zoom sendiri dan apa yang perlu kita persiapkan, personelnya siapa, silahkan nanti ya, tentunya dibantu dengan Pastor Fendi gitu ya. Dan juga ada Pak Daniel, Pak Villa, Pak David Ari itu tidak pernah ikut ya. Dia IHK atau bukan ya? Coba ditanya. Kalau saya tanya nanti terlalu masa kalau sinyal kok dari dulu dan sekarang tidak pernah berubah, Tuhan Yesus sudah berubah. Itu. Kalau Pastor Charlton yang galak ditanyakan itu Pastor Ari itu masih di IHK atau bukan? Iya Pak, nanti saya akan tanyakan. Ya, tentunya dengan lemah lembut ya. Dah itu saja dari saya, Pastor Fendi. Oke, terima kasih buat waktunya dan terima kasih buat sharingnya. Pak Adi udah bisa? Ya, bisa. Bisa, silakan Pak Adi. Ya. Tambahan aja, silakan. Namanya Pastor Pak Paulus. Saya ini ada anak lagi kurang sehat nih, mohon doanya semuanya nih, mohon bantu doa. Anak saya ini sekar dan panas, jadi kayak vertigo gitu. Jadi kalau pusing, terus kalau melek muter-muter gitu. Jadi mohon dibantu doa, dukung. Kayak mama saya itu. Kok sama, Pastor? Kok bisa sama ya? Memang lagi begini Pak, itu virus Pak. Kalau vertigo itu juga pengaruh virus, Pak. Oh. Begitu ya? Iya, iya. Baik, Pak Adi, kita berdoa buat Sekar supaya Sekar disembuhkan Tuhan, ya apapun dan penyebabnya, yang jelas Tuhan Yesus berkuasa. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan. Kalau yang lain disembuhkan, Pastor Charlton udah bebas dari COVID ya. Amin. Lalu Henry disembuhkan, yang lain juga disembuhkan. Koitem, Cik Yeni, puji Tuhan ya. Nah, kita berdoa malam hari ini. Mari kita berdoa sama-sama teman-teman buat anak Pak Adi yang namanya Sekar. Tuhan, kami berdoa buat anak Pak Adi yang bernama Sekar, dia sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, ada vertigo dan juga pusing, demam. Tuhan, kami percaya bahwa sakit penyakit ini datangnya bukan daripada Tuhan. Tuhan izinkan terjadi supaya keluarga ini mengalami Tuhan dan keluarga ini melihat dan mengalami mujizat, sehingga iman daripada keluarga Pak Adi ini menjadi kuat, menjadi teguh, tegak di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala sakit penyakit apapun namanya yang ditanam iblis dalam kehidupan, dalam tubuhnya Sekar, aku cabut hari ini. Aku campakkan ke alam maut di dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan terjadi, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, darah Yesus mengcover, menutup bungkus, bukan hanya Sekar, tapi seluruh keluarga ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, menjadi sebuah kesaksian yang indah. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Terima kasih. Sama-sama Pak Di, Tuhan berkati. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi di GIC, karena kita sudah semua mendengarkan ya semuanya. Mari sama-sama kita akhiri ibadah GIC kita. Mari saya ajak Bu Iva untuk berdoa syafaat. Nanti doa berkatnya Pastor Rudi ya. Oke, silakan Bu Iva. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa untuk GIC pada malam hari ini ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti GIC pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan kiranya juga Engkau buat berhasil dan beruntung. Engkau juga lalukan daripada kami Tuhan segala sakit, penyakit, mara bahaya dan malapetaka ya Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa kami, hanya kuat kuasa-Mu yang melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Juga kami berdoa untuk Pak Gembala kami ya Tuhan, Bapak Paulus Eko Dianto, kiranya Engkau memberkati kesehatannya, Engkau juga memberkati keluarganya Tuhan, Engkau juga memberkati pelayanannya Tuhan, Engkau juga memberkati visi dan misinya dalam gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga tambah-tambah hikmat atas beliau ya Tuhan, sehingga beliau menjadi gembala yang baik dan bijaksana bagi jemaat-jemaatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau juga memberkati ya Tuhan IHK, cabang-cabang satelit IHK ya Tuhan di IHK Palem, Bandung, Bogor, dan juga IHK Kota. Engkau juga memberkati AIS Ministry, juga Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau memberkati gembala-gembala pelaksananya ya Tuhan, Engkau memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Dan berikanlah mereka hikmat yang daripadamu ya Tuhan untuk menggembalakan jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya Bapa. Juga kami berdoa ya Bapa untuk bangsa Indonesia, bangsa ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini dan Engkau berkuasa atas bangsa ini Tuhan. Engkau berkuasa memulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau juga berkuasa memberikan mujizat atas bangsa ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan segala berkat Kau turunkan atas bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami pulih dari pandemi ini ya Tuhan, dan kami boleh beraktivitas seperti sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau juga memberkati setiap keluarga-keluarga kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dilanjut kok. Marilah kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang melimpah-limpah memenuhi setiap perjalanan hidup kami. Lebih lagi memberkati di dalam pekerjaan kami, memberkati kami di dalam keluarga kami, memberkati segala hal yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami. Karena kami percaya berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberikan kami kekuatan, memberikan kami berkat yang melimpah, terlebih lagi mengangkat kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan Yesus berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang hadir. Sebelum kita selesai, saya akan berfoto. Foto. Oke, bisa dibuka semuanya. Ibu Febe, Ibu Ripka. Buka. Iya. Oke. Wow, Bapak Ripka yang ada. Oke. Oke, siap ya. 1, 2, 3, cheers. 1, 2, 3, cheers. Udah senyum. Oke, terima kasih. Oh ya, jangan lupa ya, hari Minggu perjamuan kudus. Persiapkan mulai sekarang. Hari Kamis Miracle History, Jumatnya tidak ada kegiatan. Mungkin Pak Charlton bisa menyusun acara meeting ya hari Jumat. Oke.
Oke, terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Selamat malam memberkati kita semua. semua ya. Berkati. Shalom. Ini salam buat Pak Lewi ya.